Nah, begitupun ketika saya berhalangan hadir, ini teman-teman juga ya nyalain kamera lah. Ya. Ayo yang belum, Reza Rizky, Muhammad Arya, Faisal Rizky. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Sorry, saya hari ini ada beberapa kegiatan bolak-balik dari gedung ke gedung ya. Sehingga saya awalnya digeser 1:30, tapi tahunya bapaknya juga masih telat ya. Tadi sudah sedikit diskusi ya dengan abang-abangnya ya. Ada siapa nih? Muhammad siapa nih? Muhammad Habibi ya. Halo? Halo, ya Pak. Ada siapa lagi? Raihan ya? Raimon apa Raihan? Iya Pak. Raihan. Oke. Udah kenal ya? Udah saling kenal ya? Jadi teman-teman Asfrak buat senyaman mungkin ya. Tetap Anda adalah berbagi di sini ya. Berbagi informasi, berbagi ilmu, mengajarkan adik-adik. Jadi semua teman-teman semua TPB 27, alhamdulillah kita udah gabung nih ya teman-teman Asfrak yang bersedia untuk ikut di kelas kita selama 1 semester ini ya. Anda luasnya aja, leluasa Anda saja panggilnya abang, kakak, kayak apa, om, kayak terserah lah ya. Om Habibi, Om Raihan. Jadi ini teman-teman, kakak-kakaknya, abang-abangnya ini adalah Asfrak kita yang nantinya ikut bantu Pak dalam handle kelas. Yang handle kelas dalam artian, jadi apabila misalkan saya agak telat, jadi abang-abangnya yang bantu udah itu dalam tugas diskusi, kalaupun teman-teman sungkan bisa tanya ya, lebih begitu ya. Karena beliau ini sama saja ya teman-teman. Beliau ini adalah mahasiswa yang telah melewati masa TPB juga, telah sukses TPB ya, sehingga memenuhi kriteria untuk diajak jadi Asfrak. Ya. Jadi kalau teman-teman TPB 27 ini berminat, nantinya kan karena TPB ini kan tahapan persiapan bersama, jadi siapa saja boleh ikut, karena sudah pasti menempuh TPB. Syaratnya telah lulus TPB ya. Bang Raihan dan Habibi ini telah menempuh TPB tahun 2017 ya, Muhammad Habibi ya. Angkatan 2017 ya. 2018 Pak. Oh 2018, kalau 2017 lama sekali ya. 2018 Raihan ini angkatan 2021 ya. Atau tepatnya tahun lalu ya, udah menyelesaikan TPB ya. Nah, jadi teman-teman ini terbuka ya, jadi ya cukup bergengsi lah. Jadi selagi mahasiswa tetapi adalah asisten dosen. Ya. Jadi teman-teman kakak abangnya ini nanti bantu Pak dalam koreksi nilai. Ya. Jadi tugas-tugas teman-teman ini dibantu kita bersama nih untuk koreksi. Jadi nilai akhirnya nanti ya DNA-nya. Tapi tidak juga teman-teman. Aduh, nanti ke Habibi saya ajak jalan nih. Saya sogok ini pakai duren ini. Muntah-muntah deh. Enggak juga ya. Jadi namanya proses belajar, ya Anda itu bisa terbuka di mana saja dengan belajar, termasuk dengan abang-abangnya ini. Jadi gitu ya. Jadi beliau ini adalah mahasiswa juga yang di jam ini tidak ada mata kuliah ya Kak ya. Sedang tidak ada mata kuliah yang bertabrakan. Jadi selain peran sebagai mahasiswa, peran juga sebagai asisten praktikum atau asisten perkuliahan. Ya. Jadi bisa ngatur waktu antara berperan sebagai mahasiswa dan berperan sebagai asisten dalam perkuliahan. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang berminat, saya harapnya Anda lulus TPB dan dengan nilai minimal lebih ya.
minimal B dan mengikuti serangkaian persyaratan lainnya, mulai dari tes, kemudian dan nilai. Oke, ada yang ditanya gimana gitu? Nah, kenapa nggak langsung aja nih? Pak, sinyal saya kurang baik. Oh iya. Jadi sebelumnya saya sudah sering bilang bahwa teman-teman kalau jaringannya bermasalah, teman-teman jaringan atau laptopnya bermasalah, Anda bisa gunakan fasilitas yang ada di ITERA, yaitu gunakan lab. Boleh ke lab, boleh Anda gunakan WiFi yang ada di lab ataupun di lingkungan ITERA ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga proses belajar tidak terganggu. Tuh. Kalau masalah Anda kurang yang lainnya, kurang tidur itu bukan untuk ini. Kalau kurang sinyal, solusinya boleh datang ke lab ya. Sebelum kita mulai, ada yang teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Sorry, di awal minggu lalu saya awalnya mau memberikan tugas ya, tapi hari Sabtu Minggu saya juga berhalangan. Hari Sabtu Minggu juga ada kegiatan di luar. Jadi baru saya sediakan untuk pengerjaan tugas. Tugas yang tidak dikerjakan ya teman-teman ya. Jadi itu nanti kita rekap tugas 1, tugas 2 misalkan. Nanti direkap komponen mana dan kerjakan sesuai dengan batas timeline waktunya ya. Kerjakan sesuai dengan waktunya, jangan lewat. Anggap saja jika Anda lewat udah dipotong 30%. Makin Anda telat, makin dipotong ya. Jadi gitu ya. Apalagi setelah direkap nilai akhir nanti baru sadar tidak mengerjakan. Itu tidak bisa disalahkan ya. Jadi tengok-tengok atau buka-buka itu Google Classroom-nya ya. Nih, dari tugas ada yang ditanyakan? Itu tugas terkait materi minggu lalu ya teman-teman ya. Apa itu Smart City? Apakah dengan daring itu bisa menggantikan peran kita di kelas ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Setelah ini tidak ada kelas juga ya teman-teman ya. Kita bisa. Oh ya, terkait Raihan dan Habibi, saya boleh minta emailnya, nanti saya tambahkan di GCR sebagai hak aksesnya sebagai dosen teacher ya, agar bisa mengakses tugasnya adik-adik TPB 27 ya. Ya. Chat Pak. Ya. Nanti kami kirimkan. Habibi juga ya, Habibi ya. Iya, Pak. Oke, Muhammad Habibie ini bukan presiden kita, tapi senama saja ya. Oke lah. Oke, bisa kita mulai ya, teman-teman. Ada yang ditanya langsung saja, Pak, izin untuk bertanya. Oke, nyantai lah. Ya. Oke, materi kita minggu ini Anda sudah lihat, barusan juga saya submit materi pertemuan 4 tentang aplikasi IT. Ini bukan sebagai pendukung atau materinya tentang IoT atau aplikasi IT berbasis kecerdasan buatan, dan IoT. Jadi ini materi kita ya teman-teman ya. Ada slide dan ada modul ya. Anda sudah bisa akses ya. Gimana lagi? Izin oke ya sebisanya ya, nanti agar cari kendala ya, agar tidak setiap minggunya ya. Nanti kalau UTS UAS tidak ada alasan Anda tidak menyalakan kamera, yang tidak nyalain kamera kita kick. Gitu. Sehingga Anda harus mengupayakan tidak setiap minggunya yang sama. Nah, jika pun provider Anda bermasalah, sinyalnya kurang bagus, ya mulai bulan depan habis masa paketnya ganti provider ya. Ya pakai Tri paket 1 tahun. Oh, apain juga mau pakai 1 tahun. Nah, kena hujan, ada angin, ada petir, udah mulai
ada sinyal. Ya. Cari yang koneksinya yang bagus. Yang namanya pendidikan itu kita harus berkorban, ya. Dan biarlah yang di atas yang ngatur nanti. Oke. Ini materi kita ya teman-teman, Internet of Things dalam berbagai bidang. Ya. Jadi ini adalah Internet of Things atau kalau disingkat ini IoT, ya, IoT atau Internet of Things. Jadi di sini pemanfaatan internet atau perluasan pemanfaatan internet, ya. Selama ini kalau kita memanfaatkan internet, kita memanfaatkan internet Anda seperti Anda browsing, Anda nonton video, dengar musik, ya. Nah, tetapi dalam berbagai bidang ini internet itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya sebagai pengendali, mengontrol, monitoring dari jarak jauh. Itulah namanya IoT. Dan ini dalam berbagai bidang, dalam penerapan kehidupan-kehidupannya. Ya, dalam beberapa sektor, ya. Ini mulai deh kita beberapa minggu yang lalu sempat belajar sejarah internet. Apa itu internet, ya? Jadi apa itu internet? Masih ingatkah teman-teman? Ya, udah ada di slide, ya. Jadi internet itu adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan komputer di seluruh belahan dunia atau global, atau smartphone Anda, ya. Jadi smartphone, aplikasi-aplikasi Anda yang begitu bisa mengakses internet itu bisa diwakilkan dengan kata istilah komputer. Jadi komputer itu kan sebenarnya dapat definisi komputer itu secara keseluruhan adalah perangkat elektronik, ya. Perangkat elektronik yang memudahkan pekerjaan manusia, ya, yang digital, ya. Nah, sehingga beberapa jaringan, ada jaringan, ya, internet itu adalah layaknya sebuah jalan alamat, ya, untuk mengakses TCP/IP, ya, caranya jaringan penyedia menghubungkan komputer dengan komputer, ya, di seluruh belahan dunia. Itulah kenapa internet itu sering digambarkan dengan dunia atau bumi, ya, bumi yang bulat. Kemudian terhubung dari perangkat-perangkat yang bisa saling berkomunikasi. Ya, salah satunya komputer, laptop, smartphone, dan alat elektronik lainnya. Entah Anda di belahan dunia manapun, saat ini Anda berada di kota yang jauh, kita tidak dalam satu lingkungan yang sama, kita tetap bisa berkomunikasi dan belajar. Itulah salah satu pemanfaatan internet. Dan mungkin komputer ini dan memungkinkan kita berkomunikasi hingga antar negara, ya, itu internet, ya. Jadi kita itu berawal dari internet dulu, kemudian optiknya apa, ya. Nah, ini kan mengulang lagi analogi dengan jaringan telepon, jaringan yang untuk berkomunikasi kita. Samaannya seperti itu, analoginya dengan jaringan telepon, ya, sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Setelah kita ingat-ingat, internet itu sudah ingat, ya. Salah satu pemanfaatan teknologi yang menghubungkan kita dengan belahan dunia lainnya dengan memanfaatkan komputer. Nah, jadi apa itu Internet of Things? Ya. Anda pernah dengarkah IoT atau Internet of Things? Nabila Hanan? Ya, suaranya nggak kedengaran. Nah, pernah dengar IoT? Suaranya kayak semut. Pernah, Pak, pernah. Pernah. Apa yang Anda pikirkan tentang IoT atau yang Anda ketahui? Apa saja? Kita kasih contoh alatnya, atau perangkatnya, atau definisinya. Boleh? Langsung kepikiran ke ini, Pak, ke AI. Oh, ke AI. Langsung kecerdasan buatan. Gimana itu, apa AI itu? Yang ada kepikiran itu? Boleh lah, bagi. Artificial intelligence itu kayak kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi semua pekerjaan dikerjakan oleh robot lah bahasanya.
dan terhubung ke jaringan internet. Oh, gitu ya. Oke, salah satu Menurut saya, Pak. pemanfaatannya. Oke, ya. Ada lagi, teman-teman? Belum ada ya. Oke, luar biasa. Terima kasih, Fazal. Yang ke toilet, semoga segera kembali ya juga, agar tidak ketiduran di toiletnya. Jadi, benar, IoT itu adalah pemanfaatan. Jadi ada perangkat-perangkat fisik, ada perangkat keras ya, dan perangkat tersebut terhubung, ya namanya perangkat elektronik terhubung, dihubungkan, ada sensor, ya. Tetapi perangkat tersebut hanyalah mati ketika tidak ada fungsi atau jaringan yang bisa saling menghubungkan. Gimana Sony? Sony bisa nyalain video? Oke. Sudah saya minta video. Nah, jadi IoT itu atau Internet of Things itu adalah jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam. Nah, jadi benda fisik yang tertanam itu yang disolder, yang terpasang dengan elektronik ya. Di perangkat elektronik Anda, kemudian ada perangkat lunaknya juga ya, untuk menjalankan perintah sebuah instruksi kita. Kemudian dia membaca sensor. Sensor ini adalah inputnya, ya, baik itu sensor cahaya, sensor suara, ya seperti itu, sensor sentuh, ya. Itu sensor, perangkat input. Begitu kendaraan Anda masuk parkir, Anda cukup scan atau tekan tombol, maka palangnya akan kebuka, kemudian akan mencatat nomor kendaraan Anda. Nah, itu adalah salah satu sensor. Kemudian koneksi yang memungkinkan untuk mencapai nilai yang lebih besar dengan layanan yang bertujuan bertukar data dengan konsumen, operator, dan perangkat lain yang terhubung. Ya. Jadi Internet of Things adalah benda-benda fisik yang tertanam, yang terpasang dengan elektronik. Di sana ada berisi perangkat lunak, berisi koneksi jaringan, yang memungkinkan dari sensor tersebut, perangkat tersebut setelah menerima inputan, menerima data, itu kemudian dikirim ke operator. Ya, ke operator, kemudian layaknya Anda masuk parkir mall. Anda. Kemudian Anda menekan tombol. Sensor tersebut akan membaca kendaraan masuk, mencatat plat, sehingga kita itu adalah pengguna, pemanfaatan perangkat tersebut. Kemudian ketika Anda keluar, kok tahu setruknya akan tahu plat kendaraan Anda, si operator tersebut tahu perangkat plat kendaraan Anda, kemudian berapa lama, berapa jam Anda masuk mall tersebut, dan kemudian keluar tagihan Anda. Nah, itu terhubungnya dengan perangkat jaringan, dan masih banyak lagi lainnya ya. Itu sensornya yang menerima inputan. Ya. Kemudian things artinya segala. Nah, segala bentuk apapun yang terhubung dengan internet, ya, definisinya adalah IoT. Ya, perangkat yang terhubung dengan internet adalah IoT. Kemudian artinya secara fisik dapat dimonitor, ya, dapat dikendalikan dari jarak jauh, itu menggunakan Internet of Things atau IoT. Itu dinamakan IoT. Ya, jadi barang fisik yang di dalamnya dapat dimonitor, dikontrol dari jarak jauh, itu menggunakan internet, itu adalah IoT. Ya, ya, seperti itu. Kemudian tujuan IoT ini, ya teman-teman, ya IoT ini adalah sebuah konsep yang memperluas manfaat dari konektivitas internet yang terhubung secara terus-menerus. Ya, memperluas manfaatnya. Jadi internet itu kalau kita sederhananya saja, kita memanfaatkan internet itu untuk
untuk Anda browsing, untuk Anda nonton video, untuk mendengarkan musik, ya, membaca berita. Tetapi perluasan manfaatnya adalah dengan perangkat tersebut, perangkat atau perangkat yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita monitoring dari jarak jauh. Jadi perangkat tersebut punya jaringan internet, kemudian kita entah di mana Anda lagi ke luar kota, Anda bisa mengendalikan sistem keamanan rumah Anda, sistem keamanan rumah Anda, pagar rumah Anda, kemudian lampu, kemudian penyiraman tanaman di pekarangan halaman rumah Anda, dan itu Anda kendalikan dengan memberikan perintah kontrol dari jarak jauh, layaknya sebuah remote, tetapi terhubung bisa jarak jauh. Asalkan baik di rumah Anda dan Anda berada di lokasi manapun, Anda juga punya koneksi internet. Mereka akan menerima pesan Anda melalui jaringan tersebut. Perangkat tersebut akan menerima perintah Anda dan Anda bisa mengendalikan dari jarak jauh dengan internet. Ya. Gimana kalau tidak ada internet? Ya, layaknya sebuah perangkat benda mati. Jika tidak ada internet, hanya sebuah perangkat saja. Ya. Gitu. Ini beberapa contoh kegiatan perluasan permanfaatan itu adalah smart infrastruktur, ya, infrastruktur yang ada, kemudian baik itu di rumah Anda, misalkan Anda ada bisa buka gorden, apa sih gorden, ya, Anda tinggal berikan suara atau perintah, kemudian maka dia akan membuka. Kemudian ada smart service, jadi ini untuk keamanan, untuk monitoring rumah Anda. Kemudian ada transportasi. Itu adalah pemanfaatan IoT, industri, retail, healthcare. Jadi untuk bidang kesehatan, pemanfaatan IoT ini juga banyak, ya. Salah satunya rekam jantung, kemudian, ya. Kemudian ada customer and home, ya. Jadi pemanfaatan perangkat elektronik yang asalkan tidak terhubung dan bisa dikendalikan dengan internet, itu namanya IoT, ya. Jadi gitu. Baik itu sensor-sensor. Jadi banyak sekali perluasan makna ini dan di semua sektor. Misalkan Anda punya ternak ikan di kolam renang. Bagaimana setiap 3 jam atau dalam satu hari itu 3 kali Anda memberi makan, tanpa harus Anda melakukannya secara manual, dan itu kerjaannya ya. Jadi begitu tentang waktu ataupun lahapnya ikan Anda makan, respon dari hewan Anda, maka motor tersebut atau perangkat keras tersebut yang akan mengatur atau mengeluarkan makanan untuk hewan Anda, ya, seperti itu. Jadi IoT ini adalah perluasan makna manfaat untuk internet. Jadi bukan hanya untuk browsing, untuk komunikasi saja. Jadi IoT itu adalah Anda bisa mengontrol, monitoring sebuah perangkat keras dari jarak jauh. Gimana izin? Oke Pak, sinyal nggak mendukung. Nah, cara kerjanya, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, cara kerja IoT itu, ya teman-temannya, konsep IoT ini sebenarnya cukup sederhana. Ya. Anda punya perangkat keras yang bisa membaca ataupun bisa terkoneksi dengan jaringan, kemudian Anda punya perangkat untuk pengendali. Ya. Konsepnya mengacu pada 3 elemen utama. Bahan fisik yang dilengkapi modul IoT. Modul IoT. Modul ini kan beri perintah, beri instruksi,
Dia melakukan sensor apa, ya sesuai jenis sensornya, perangkat modul tersebut yang dilengkapi modul IoT atau bisa menjalankan perintah dengan koneksi internet, gitu ya. Kemudian perangkat koneksi internet, ya perangkat koneksi internet entah Anda menggunakan modem atau router, SPD di rumah Anda punya koneksi jaringan ya yang stabil. Kemudian ada cloud data center untuk menyimpan aplikasi beserta database-nya. Jadi cloud data center ini tempat penyimpanan informasi data Anda di dalam database, tapi itu bisa diakses terus. Ya. Nah, cara kerja IoT ini yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman. Jadi di modul IoT tersebut Anda beri instruksinya, perintahnya melakukan apa, melakukan pencatatan, melakukan respon apa, responnya apa sesuai dengan jenis perangkat Anda. Apakah itu sebuah motor? Motornya maksudnya bukan motor Supra, bukan ya, motor penggerak ya, mesin perangkat tersebut yang dikendalikan. Jadi cara kerjanya memanfaatkan sebuah argumentasi. Ya, sebuah argumentasi program ini ya tahulah baris program, baris coding yang bisa dibaca oleh modul atau modul perangkat keras ini berupa perintah bahasa pemrograman. Ya. Jadi diprogramkan. Jadi misalkan Anda programmer, Anda memberikan perintah dengan bahasa pemrograman tersebut, yang dimana tiap daerah argumentasi akan menghasilkan sebuah interaksi sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi sudah Anda berikan sebuah perintah, baris program, jika dijalankan komputer itu adalah sebuah perintah, misalkan apa? Ketika dia menerima respon, menerima perintah, dia akan memberikan output seperti apa. Nah, inputnya adalah dari sensor tersebut. Kemudian yang dimana tiap-tiap argumen ini menghasilkan sebuah instruksi kepada antara sesama mesin, ya. Jadi IoT itu kemudian dia bisa menjalankan perintah, menggerakkan mesin lainnya tanpa campur tangan kita. Nah, jadi ini salah satu pemanfaatan, salah satu perkembangan teknologi ya. Nah, dan bukan tidak mungkin industri-industri juga telah memanfaatkan IoT. Jadi mengurangi jumlah karyawan, tapi hanya sebagai pengontrol saja. Jadi kita manusia makin akan dibantu kerjaannya, perannya akan banyak teknologi yang mengerjakan. Ya. Menghasilkan sebuah interaksi antar sesama mesin yang otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun, dari jarak jauh pun bisa, asalkan punya koneksi. Dan internetlah yang menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut, ya. Mesin modul dan mesin perangkat pengendali Anda. Sesama manusia hanya bertugas sebagai pengatur. Misalkan Anda memonitoring atau Anda memberikan sebuah perintah pada jam ini, Anda ingin menyiram kembang tanaman di lingkungan pekarangan rumah Anda. Anda hanya bisa mengontrol, mengendalikan. Oh ya, sudah disiram, kemudian Anda mau memerintahkan mematikan lampu seperti itu dan keamanan lainnya. Internetnya yang penghubung antar kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas pengatur, mengendalikan saja, bekerjanya alat tersebut secara langsung. Jadi fungsi IoT itu sudah sangat banyak sekali teman-teman. Jika nanti Anda browsing lagi ya, salah satunya ya banyak sekali ya. Prinsip tujuan dan fungsi IoT sebagai sarana untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian barang fisik ya.
memudahkan kita manusia mengawasi Anda bisa mengontrol dari jarak jauh. Dan sekarang kan kita tidak ada permasalahan masalah internet. Hanya yang mereka yang punya masalah jaringan ini ya tinggal di pelosok-pelosok itu. Ya. Di perusahaan-perusahaan sudah sangat penting ya. Jadi pengawasan mengendalikan barang fisik ya, mesin ataupun benda-benda yang kecil seperti penggerak atau mesin pencahayaan, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir di seluruh kegiatan sehari-hari kita. Di penggunaan perorangan, ya, di perkantoran, di rumah sakit, di pariwisata, industri, ya, transportasi, konservasi hewan, pertanian, peternakan, pemerintahan, dan lain-lain. Jadi konsep IoT itu sudah hampir semua sektor. Nah, ini adalah perangkat IoT ini, teman-teman. Ya, ini adalah modul IoT, modul IoT. Jadi barang yang dapat dikatakan sebagai IoT device ya atau perangkat IoT ini jika telah terpasang IoT modul. Jika telah terpasang IoT modul atau embedded device itu perangkatnya ya. Kemudian IoT modul ini pada umumnya terdiri dari 4 komponen ya. Adanya sensor. Ya, sensor ini sebagai inputan untuk perangkat ini. Sensor ini berfungsi sebagai penerima atau pengoneksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor, tentang apa perintah yang akan diterima, baik itu suara, cahaya, ya, sentuh, bayangan, ya. Contohnya sensor suhu. Begitu Anda masuk mall, jalan Anda, maka pintu mall akan kebuka. Sensor, pemanfaatan sensor. Maka dia akan buka pintu mall tersebut, Anda bisa masuk. Begitu Anda masuk, Anda agak jauh, nanti pintu mall tersebut tutup. Itu inputan, menerima bayangan. Ya. Kemudian sensor suhu mendapat informasi suhu, kamera, mikrofon, suara. Ya. Kamera itu menangkap gambar. Ya. Contohnya menangkap gambar pada contoh sederhananya Anda parkir. Sensor suhu. Ya, kalau Anda kemarin di mana ya? Waktu COVID itu kan sering cek suhu ya. Begitu suhu memenuhi izin untuk masuk atau ya standar untuk COVID boleh masuk. Jika tidak maka pintu tidak akan terbuka. Dan jenis-jenis sensor lainnya ya, sensor ya. Termasuk smartphone Anda itu menggunakan sensor, teman-teman. Sensor. Kemudian ada CPU ya. CPU atau komputer ya. CPU. Jadi walaupun perangkat IoT itu memiliki CPU atau komputernya, ya, komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower ya, atau berbentuk fisik yang besar. Khusus untuk membuat perangkat IoT pada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. Dan CPU ini juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke pengguna lain untuk diolah. Jadi itu CPU. Perangkat IoT yang layaknya sebagai komputer yang menerima data, yang mengelola data, ya, dan mengelola data, menyimpan, ya, menampilkan itu CPU dan sistem operasi. Jadi IoT ini
punya sistem operasi. Embedded device pada IoT memerlukan sistem operasi khusus. Karena perangkat IoT ini kecil ya teman-teman ya. Jadi portable memiliki spesifikasi yang minim. Jadi operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat atau modul embedded Anda, atau perangkat IoT Anda atau modul Anda. Ya. Jadi setelah sistem operasi, kemudian ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini yang mengkoneksikan CPU dalam mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima. IoT ini, perangkat IoT ini memerlukan jalur komunikasi. Ya, jalur komunikasi itu jalannya untuk terhubung. Ya. Jadi bisa dia Bluetooth atau Wi-Fi untuk mengirimkan informasi tempat yang jauh tanpa batas ruang dan waktu, maka pengolah IT menggunakan media internet. Jadi bisa ya untuk jalur komunikasi itu layaknya Anda mengirim data Anda dengan Bluetooth, dengan infrared, dengan jaringan. Itu perangkat jalur komunikasi. Anda bisa mengirim, Anda coba siapa nih? Puzzle menyalakan menyalakan Bluetooth kita berdekatan, berkirim data, berkirim gambar. Itu jalur komunikasinya melalui Bluetooth. Hubungkan dengan perangkat lainnya, Anda terhubung, setelah terhubung Anda mengirim data. Nah, tetapi kita tahu jalur komunikasi baik itu Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi itu tidak bisa jaraknya cuma punya batasan jarak. Infrared harus benar-benar didekatkan. Kalau Bluetooth minimal jaraknya berapa? 10 meter ya katanya ya. Tapi kalau makin jauh infrared kita yang terhubung, makin lambat kita berkirim data. Nah, makanya dengan menggunakan internet. Ya, jadi gitu. Kemudian, jadi perangkat IoT ini setelah punya jalur komunikasi, punya luaran atau output. Luarannya di sini merupakan action dari program yang terpasang dari CPU. Ya, seperti mengirim informasi. Jadi setelah dia menangkap sebuah inputan menggunakan sensor, kemudian jalur komunikasinya dengan internet, luarannya CPU ini mengirim informasi ke server dan mengeluarkan motor tersebut, baik itu menggerakkan motor ataupun menyalakan lampu. Menggerakkan motor ini menggerakkan mesin ya, maksudnya motor grill penggerak itu. Kemudian ataupun menyalakan lampu, luarannya adalah outputnya sesuai dengan perintah Anda. Membunyikan alarm, menampilkan data di layar, itu adalah luaran atau outputnya. Ini salah satu contoh pemanfaatan IoT di bidang kesehatan untuk bayi ya. Jadi IoT ini dalam revolusi industri 4.0 atau 4.0 seperti yang kita ketahui ya, bahwa revolusi itu pertama berbicara tentang terciptanya mesin uap. Yang kedua, ditandainya terjadinya revolusi proses produksi yang membuat manusia memproduksi barang secara massal dengan mass production pada abad ke-19 ya. Jadi revolusi industri itu dari awalnya hanya manusia, kemudian hewan untuk menggerak. Nah, sekarang di revolusi industri pertama ditandai dengan mesin uap, revolusi kedua ditandai dengan perbaikan proses produksi, tetapi masih manusia yang menggunakannya. Kemudian setelah itu muncul otomatis produksi, ya, muncul otomatis produksi menggunakan robot dan penggunaan teknologi informasi.
masuklah pada revolusi industri yang keempat, menekankan kepada integrasi antar data menggunakan internet atau pemanfaatan big data. Jadi evolusi industri 4.0 ini menekankan kita pada integrasi antar data menggunakan internet. Ya. Nah, layaknya sebuah perkembangan ini ya. Ini perkembangan sejarah revolusi industri. Ya. Revolusi industri yang pertama itu masih menggunakan mesin. Iya, membantu pekerjaan manusia, tapi masih menggunakan tenaga. Revolusi yang kedua, manusia sebagai pengendali. Manusia masih mengendalikannya. Jadi ada perangkat, kita dalam proses produksi barang, ya, kita memanfaatkan manusia mengoperasikan mesin, ya. Manusia mengoperasikan mesin. Kemudian industri 3, sudah otomatis, ya, sudah otomatis menggunakan robot, tetapi kita masih di sini, ya, manusia masih tidak bisa mengontrolnya dari jarak jauh, sehingga timbullah hingga saat ini revolusi 4.0, yaitu memanfaatkan IoT. Jadi kita bisa mengontrol, mengendalikan dari jarak jauh untuk perangkat yang kita inginkan, ya, sesuai dengan fungsi IoT yang Anda butuhkan, yang dipasang. Nah, kemudian apa pengaruhnya dalam revolusi industri 4.0? Ya, IoT ini sangat erat hubungannya dengan revolusi 4.0 ini. Karena IoT ini adalah unsur utama revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah unsur utamanya. Karena pemanfaatan konsepnya adalah pengendali atau pengontrolan dari jarak jauh. Contoh berpengaruh pada berbagai macam industri seperti manufaktur, logistik, kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, bahkan industri otomotif. Dan IoT itu pada dasarnya data miner dan bekerja mencari, mengumpulkan data yang sesuai dengan fungsi inputannya dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang bermanfaat. Setelah data yang bermanfaat, kan apakah berupa setelah menerima data informasi, IoT ini kan sesuai dengan fungsinya. Apakah dia menggerakkan motor, menggerakkan mesin, atau menyalakan sebuah lampu misalnya, atau memberikan alarm, atau bahkan hanya menampilkan sebuah data. Ini contoh implementasi IoT ya. Jadi mesin itu dibuat agar pekerjaan manusia lebih mudah ya. Awalnya punya mesin ya, untuk memudahkan kita manusia dalam pekerjaan. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dalam operasi secara manual. Masih mesin dibandingkan secara manual itu menggunakan peralatan seadanya. Lambat-laun mesin ini bisa berjalan sendiri secara otomatis. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai dalam sebuah sistem akan menemui kendala. Nah, ini yang melatar belakanginya dalam perkembangannya pemanfaatan mesin ini sebagai sistem yang akan menemui kendala jika menyangkut jarak dan waktu. Nah, inilah ya. Nama ini mesin sudah cukup membantu, tetapi secara otomatis. Tetapi ketika menyangkut jarak, waktu yang jauh masih dibatasi. Dan sehingga perlu implementasi IoT yang konsepnya memanfaatkan jaringan. Dan dengan jarak yang begitu jauh, mesin tidak akan berinteraksi dengan yang lainnya.
karena sudah menyangkut jarak dan waktu awalnya seperti itu. Dan mengatasi ini diterapkan gagasan Internet of Things atau IoT, di mana semua mesin dengan mengenal IP address atau layaknya sebuah alamat, ya, menggunakan jaringan internet dan sebagai media komunikasi saling bertukar data, menerima pesan, menerima data, menerima pesan, ya, instruksi, dan mesin menggerak harus bekerja. Dan implementasi IoT itu contohnya di bidang pertanian, kesehatan, keamanan, pendidikan, kelautan, manufaktur, dan lain sebagainya. Ini contoh implementasinya. Ini contoh pemanfaatan di bidang pertanian. Ini bisa dibaca. Ini adalah graders di bidang pekerjaan yang saling banyak digeluti di penduduk Indonesia. Tanah Indonesia ini subur ya teman-teman. Jadi dikenal sebagai penjuru negeri. Jadi meski awalnya penduduk menggunakan cara konvensional, sekarang pertanian di Indonesia sudah banyak menggunakan konsep IoT ini yang membantu meningkatkan hasil pangan. Contohnya penyiraman otomatis, ya, pendeteksi penanggulangan hama, ya, smart agriculture dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi lainnya, ya, pemanfaatan IoT tersebut. Jadi kita tanpa harus mengendalikan secara manual, ya. Di bidang kesehatan, ini apa ini? Ini adalah jamnya. Jadi sebagai contoh yaitu adanya teknologi pemantau pasien dari jarak jauh. Nah, jadi dengan memanfaatkan gelang jam berupa jam ini, sensor ini khusus dibuat pada sepatu untuk mengurangi nyeri kaki dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya adalah sensor khusus yang dibuat pada sepatu untuk mengurangi nyeri, ataupun kayaknya jam ini akan memberikan informasi tentang kondisi Anda, kesehatan Anda, ya, tekanan darah, ya, jantung Anda, seperti itu. Kemudian di bidang keamanan contohnya garansi melalui smartphone, alarm, pendeteksi maling, dan lain sebagainya. Itu untuk pemanfaatan keamanan. Contohnya keamanan ini jadi hal yang penting, ya, sehingga untuk kontrol garasi, kemudian mendeteksi maling, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan layaknya Anda, handphone Anda, ya, ini adalah sudah dilengkapi perangkat IoT, ya, jadi sudah menerima pesan. Contohnya sistem monitoring untuk anak sekolah dan lain sebagainya, monitoring. Jadi sudah ada aplikasi. Ya, teknologi pendidikan sangat berhubungan penting dalam meningkatkan kualitas siswa-siswi penerus bangsa, dan semakin hari peningkatan kualitas semakin tinggi. Contohnya, install sebuah aplikasi school, maka akan anak-anaknya sebagai orang tua bisa mengakses informasi yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh anak. Apakah kesenian, olahraga, kemudian sainsnya, atau schedule waktunya, historinya bisa dikontrol oleh orang tua. Dia mengerjakan apa, kemudian pendidikannya, seperti itu. Kemudian di bidang kelautan ini menerjemahkan IoT sebagai contoh monitoring perahu nelayan yang sedang tidak melaut. Payung Porabella ini dapat menginformasikan perkiraan cuaca dari nelayan yang akan melaut. Jadi memperkirakan apakah hari ini seorang nelayan akan turun atau bagaimana cuacanya, ada badai kah, ada ombak yang tinggi kah, seperti itu. Kemudian di bidang manufaktur, di bidang produksi, ya. Jadi kita tahu, ya, mesin telah menggerakkan secara otomatis. Tapi dengan IoT kita bisa mengontrol, mengendalikan dengan itu mudah, asalkan terkoneksi dengan jaringan. Jadi ini layaknya sebuah
perangkat mesin besar yang memindahkan untuk produksi. Nah, di sini ada ini lambang internet ya, yang garis 3, 4 itu ya. Nah, ini terkoneksi dengan jaringan sehingga ini bisa menjalankan perintah. Ada smart city ya. Tata kota tidak luput pada interupsi IoT ya. Sangatlah digunakan untuk fasilitas publik, bahkan pengelolaan sampah di kota. Ya. Dengan keberadaan IoT, Internet of Things, pemerintah dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini banyak ya. Traffic manajemen, pendidikan, kecerdasan dalam belanja, intelligence of things, smart environment, smart building. Ya. Ini adalah ketika suatu kota tersebut telah memanfaatkan internet dengan baik di semua sektor. Di bidang industri otomotif ini adanya IoT ini saat mobil Anda mempunyai kemampuan autonomous driving atau otomatis dalam berkendara. Ya, tidak menutup kemungkinan di masa depan terjadi pertukaran informasi antar mobil. Ya. Jadi di sini mobilnya memiliki internet of things. Ya. Jadi kemampuan autonomous driving atau berjalan dengan tanpa driver kita manusia. Jadi bisa jalan, kemudian kecepatannya membaca. Kemudian tantangan, ya. Dari kita sudah tahu pemanfaatan internet itu begitu besar, ya. Tetapi tidak semudah itu, ya. Jadi internet itu punya juga hambatan. Tentu saja hambatan ini adalah sebuah tantangan ya, ketika hendak digunakan atau ketika ingin diimplementasikan. Terutama orang yang sudah familiar menggunakan secara manual, kemudian dengan adanya internet makin ribet, nah, kepikirannya seperti itu. Ya. Atau di sini disebutkan manusia itu akan tergantikan oleh mesin, ya, layaknya manufaktur, perusahaan dalam pengemasan produknya menggunakan mesin, hanya selama ini mengendalikan mesin tersebut, maka dengan IoT akan robot yang mengendalikan, yang menggerakkannya, tetapi menjalankan kita memberikan sebuah perintah dengan IoT. Jadi seperti itu, dengan hadirnya Internet of Things, manusia akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk menggantikan peran manusia. Ya, karena akan sudah mengendalikan saja robot yang bergerak. Kita tanpa harus ada di suatu tempat tersebut, kita hanya memberikan sebuah perintah, terkoneksi dengan internet. Hal ini menimbulkan kesenjangan pada masyarakat. Ya. Ada keamanan data dari artikel ini. Data merupakan aset yang penting. Sebagaimana kita tahu, data itu adalah sangat penting. Ada data informasi Anda, ya, data keluarga Anda, data pendidikan Anda. Itu penting. Data diolah dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada manusia. Oleh tentu saja mengundang orang untuk berusaha meretasnya, untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu keamanan data jadi tantangan yang berat bagi IoT. Jadi karena semuanya sudah terkoneksi internet, rentang juga ada yang berniat jahat. Ya. Ada sisi lemahnya di bidang keamanan. Ya. Maka privasi dan etika, misalnya ketika rumah Anda ini
Anda memasang sensor suara ataupun cahaya. Jadi ada privasi dan etika yang tidak dipahami, karena privasi etika itu hanya kita manusia yang mengerti perasaannya. Nah, kemudian data mining ini berlebihan dalam menimbulkan permasalahan privasi dan etika serius, terutama di IoT yang menggunakan monitoring lingkup personal. Misalnya smart home. Jadi Anda menerapkan IoT di rumah Anda menggunakan fitur IoT, voice recognition. Jadi menerima sensor yang menerima suara. Terus mereka merekam percakapan yang ada di ruangan. Anda bercakap dengan keluarga Anda, ada diskusi yang sifatnya pribadi. Jadi itu terekam juga. Dan tentu saja tidak semua orang nyaman dengan hal tersebut. Karena dia merekam semua inputan suara. Anak Anda teriak, jadi diterima semua. Adik Anda teriak-teriak, atau keluarga masuk semua. Jadi itu adalah sensor suara. Padahal ingin dipasang awalnya untuk dipasang untuk keamanan, tapi ketika mendengar suara apapun akan masuk. Sehingga privasi etika juga menjadi tantangan. Kemudian IoT ini, untuk implementasi IoT ini perlu diakui masih sedikit mahal, ya, masih mahal. Ya. Ini dibuktikan dengan kasus Tesla. Pada proses produksi terlalu kompleks karena otomatis robotnya terlalu canggih. Ya, perangkat-perangkat untuk IoT ini mahal. Ya. Maka peluang, ya, ini namun ada peluang kecerdasan buatan, ya, ada intelijensinya, menggunakan data untuk melakukan machine learning. Dengan bantuan IoT, data yang masuk lebih banyak dan akan berakibat pada proses bisnis yang efisien. Ya. Misalnya optimalisasi kecepatannya, proses bisnis akan cepat, efektif, ya. Tidak perlu proses yang panjang karena telah melalui jaringan dan kita dimanapun bisa mengontrolnya. Optimalisasi adaptasi, lambat laun internet opting akan mudah diadaptasi, mudah diterapkan. Ya. Dan ini bukan hal yang asing, ya, internet opting, dan harganya mungkin akan semakin lama makin menurun, semakin murah, ya, karena banyak. Kemudian optimalisasi reliabilitas, internet opting semakin akurat dalam memberikan data. Dengan begitu raw data semakin akurat, berakhir pada kecerdasan buatan yang semakin cerdas, ya, ketika dia menerima mampu mengambil kendali. Ya. Kesimpulannya tentu saja, ya, jadi materi kita ini, kesimpulan dari internet opting atau IoT ini, saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, ya, udah yang saat ini yang kita rasakan. Jauh berbeda dengan evolusi industri lainnya. Ya. Awalnya masih mesin uang, kemudian mesin tersebut ada produksi, tapi masih manusia yang mengendalikan. Kemudian evolusi industri 3.0 sudah memanfaatkan robot, tetapi masih manusia ada di sana. Nah, revolusi 4.0 atau yang 4 ini, ketika terbentuk jarak dan waktu, maka evolusi industri 4 adalah pemanfaatannya. Ya, salah satunya. Perbedaan utama dibandingkan revolusi industri adalah penggunaan teknologi yang sangat terkini. Ya. Kemudian teknologi tersebut berubah sebagai industri yang masif. Ya. Sangat digunakan dan membuat industri menjadi data-driven dalam berbagai data. Semua perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru. Ya. Jadi mau tidak mau perusahaan apabila ingin produksinya cepat, kemudian pesanan ordernya cepat di perusahaan-perusahaan. Kalau mau bersaing harus memanfaatkan teknologi terbaru yang siap dihadapi oleh industri. Tantangan lainnya
Ya, kita yang belajar IoT, yang Anda punya ketertarikan, bisa belajar. Dan ini adalah peluang yang besar. Peluang IoT sebagai optimalisasi industri pun siap untuk dinikmati oleh industri. Jadi perusahaan-perusahaan itu untuk mengontrol, memonitoring, mengendalikan produksinya ya dengan memanfaatkan IoT. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Di sini ada yang ditanyakan? Oh iya, saya belum nyalain ini ya. Presensi ini ya, Google Classroom. Google Form ya. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai di sini? Atau Kak Raihan dan Habibi mau menambahkan? Silakan. Dari saya sih belum tahu Pak, mau nambah apa lagi Pak. Oh, belum ada ya? Oh ya Pak, izin masuk. Oh ya, silakan, Mungkin silakan. nanti dari Asprok itu bakal ada absen juga Pak buat data kami gitu Pak. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Oh. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Terkait tugas ada yang ditanyakan, teman-teman? Cukup jelas Pak. Oke, cukup jelas ya. Jadi untuk yang masalah jaringan, yang banyak sekali minta maaf ini, saya maafkan. Jadi Anda ya harus diupayakan lah ya, namanya ingin dapat hasil maksimal, harus punya upaya lah ya. Harus ada upaya apabila provider Anda koneksinya tidak baik, ya, cari koneksi jaringan yang bagus, ganti provider. Ya. Kemudian apabila tidak memungkinkan, Anda bisa memanfaatkan kampus. Ya, jadi suasana kampus juga silakan dimanfaatkan, pinjam lab, bisa Anda gunakan lab. Jadi lab itu bisa Anda gunakan datang ke TPB 3, ya. Nanti atau didata oleh Kak Raihan atau Kak Habibi. Siapa saja yang akan menggunakan lab dan hadir di lab sesuai dengan jam kita. Kita jam perkuliahan TPB gunakan lab 3 lantai 3 ya. Kayak gitu ya. Nah, ini materi sudah saya share. Jadi yang nanya materi, aduh berarti enggak merhatiin. Ya. Inilah. Tapi saya percaya
semuanya ngerasa saya memperhatikan, saya telat, saya mau ke toilet, saya mau sholat. Saya juga sholat. Dan belajar pun adalah ibadah. Ya, belajar pun adalah ibadah. Kayak gitu. Setelah ini saya sholat. Ini sudah mau habis kita makan. Jadi yang lain yang nggak nyalain kamera, ya harapannya nanti ada kemajuan, ya belajar buka apa, cari koneksi yang baik, nyalain kamera. Nah inilah ya, ini tugas kita sudah Pak Ser ya. Jangan lupa setelah Anda melampirkan tugas, Anda jangan lupa tune in. Ya. Tune in itu layaknya Anda mengupload, tetapi tidak Anda kirim. Ya. Kalau tidak Anda, itu pengalaman maba sebelumnya, lupa tune in, layaknya dia udah diupload Pak, udah diupload, tapi dia tidak tune in, berarti dia tidak sampai ke sini. Nah, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kerjakan yang rapi, kemudian ini adalah pertanyaannya, kalau Anda mencari-cari ini di modul 3 atau modul minggu lalu, ya, dicari. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanya, jangan lupa belajar. Kemudian ada yang ditanyakan, bisa Anda tanyakan dengan abang-abangnya. Nah, teman-teman Aspak ataupun tanya di grup. Kita perlu diskusi di sini. Gitu. Ya. Itu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sore. Terima kasih, Pak. Ya, presensi jangan lupa ya nanti. Ya, Pak. Saya tutup ya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak. Baik, Pak. Mari. Temennya dibangunin nggak tidur.